Bapak ini memberitahu siapa Bang Juma, bagaimana strategi Bang Juma dalam debat, bahkan dia berkata Juma sangat pintar memutarbalikkan ayat Alkitab. Saya coba jawab ya, komen ini. Siapa si Zuma? Apa sepenting itu? Jawab singkat. Saya jawab yang nomor 2 dulu. Apakah sepenting itu? Penting. Kenapa saya anggap penting? 2 hal. 1. Penting untuk tidak kalian coba-coba nonton kalau kalian tidak pernah baca Alkitab. Kalau kalian baca Alkitab, ngantuk dan tidak paham. Kalau imanmu tentang Yesus Kristus, kalau imanmu tentang kekristenan masih rendah, jangan nonton Zuma. 2. Kalau imanmu sudah cukup besar, kau mau uji apakah pengetahuan Alkitabmu cukup. Kalau kau sudah paham betul kenapa kau ikut Yesus menurut logikmu, menurut pikiranmu, walaupun orang ikut Yesus itu bukan cuma pikirannya, tapi juga rohnya. Tapi maksud saya adalah, kalau kamu ingin uji apakah kamu paham tentang Alkitab, tonton Zuma. Kalau kamu nonton Zuma, lalu kamu bilang, wah benar Zuma, kamu mungkin belum paham Alkitab. Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 1. Siapa si Zuma? Zuma itu adalah apologet Muslim yang saya anggap gini ya, bagus, hebat, gitu ya. Kenapa hebat? Dia bisa berdiskusi dengan baik, dia beretorika dengan baik, dia bisa mutarbalikan ayat Alkitab sesuai dengan kemauannya untuk membuat lawan bicaranya bertekuk lutut. Lalu banyak orang penontonnya lalu terpengaruh bahwa oh ya Zuma benar, Zuma lebih tahu Alkitab, bahkan lebih tahu Alkitab daripada pendeta-pendeta. Nah itu hebatnya Zuma, dia bisa mengubah pikiran orang dan orang akan merasa dia benar gitu. Jadi memang dia punya kehebatan itu. Kehebatan lain adalah dia selalu punya sound yang bagus gitu ya. Dimanapun kalian coba cari Zuma punya, tidak pernah suara dia itu jelek, bagus, lantang gitu ya. Kayak suara-suara di masjid itu, kenceng banget. Jadi dia memang punya sound system yang bagus. Sehingga ketika orang berdiskusi dengan dia, walaupun profesor diskusi sama dia, suaranya profesor itu terdengar lamat-lamat, kadang-kadang kurang jelas gitu ya. Tapi suaranya dia selalu jelas gitu. Sehingga orang langsung lebih terpengaruh dan lebih fokus pada dia. Itu teknik gitu ya. Jadi kalau ada orang mau seperti Zuma, pertama-tama perbaiki dulu sound systemnya supaya bagus. Nah, sekarang kita masuk kepada inti pembicaraan mereka di video. Kalau kalian dengar baik-baik seluruh video ini dari awal sampai terakhir, maka tujuan Zuma satu-satunya adalah mendiskreditkan Paulus supaya Paulus dianggap palsu. Maka Paulus and the gang dan semua orang yang percaya, artinya kita orang Kristen, artinya termasuk serigala berbulu domba yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian kita termasuk orang-orang yang tersesat. Itu tujuannya. Pertama, bangunan argumennya dia di sini adalah bahwa jemaat Yesus itu adalah orang-orang bersunat. Jemaat Petrus itu adalah orang-orang Yahudi. Lalu yang menjadi keliru adalah apa? Dia mulai masuk dengan satu penalaran tentang orang Farisi. Dia membedakan antara orang Farisi dengan orang Yahudi. Padahal orang Farisi itu siapa? Orang Farisi itu juga orang Yahudi. Itu semacam kelompok gitu ya, semacam kelompok. Jadi dia berusaha di sini membangun bahwa Paulus itu bukan orang Yahudi tetapi orang Farisi. Atau kalau dia mau menganggap kalau mau framing, mungkin framingnya dia adalah pokoknya orang Farisi itu adalah orang yang jahat, orang yang jelek gitu ya. Karena apa? Karena Yesus pernah berkata di Lukas 12 ayat 1 itu bahwa waspadalah terhadap
ragi orang Farisi. Lalu Zuma memetik Filipi 3 ayat 5, di mana di situ Zuma mengatakan bahwa Paulus mengaku bahwa dia adalah orang Farisi. Nah, ini kalau orang nggak paham Alkitab, kalau nggak baca betul Alkitab, di sini sudah bisa terpengaruh ini. Jadi sebenarnya bagaimana? Yang pertama, memang betul jemaatnya Petrus itu adalah orang Yahudi. Orang yang percaya, yang dibaptis setelah mendengar gitu. Khotbah Petrus itu adalah orang Yahudi. Tetapi yang tidak diteruskan oleh Zuma adalah orang Yahudi yang convert, orang Yahudi yang percaya, orang Yahudi yang bertobat menerima Yesus Kristus. Jadi mereka sejak saat itu bukan Yahudi yang dulu. Kebangsaan mereka masih tetap orang Yahudi, tetapi kepercayaan mereka adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, yang kedua masalah orang Farisi. Pinter nih Zuma ambil orang Farisi. Karena gini, posisi orang Farisi itu kan memang posisi yang pernah ditegur Tuhan Yesus. Dalam arti, hati-hati terhadap orang Farisi. Ragi orang Farisi. Karena mereka, orang Farisi itu kan betul-betul mempertahankan kitab. Mereka betul-betul orang yang menegakkan hukum Taurat. Tapi sebenarnya mereka dianggap oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang munafik. Kalau dianggap munafik berarti tidak melakukan hukum Taurat seperti apa yang mereka tegakkan itu dong, gitu ya. Dalam hal ini sebelum bertobat memang Rasul Paulus termasuk kategori orang Farisi karena dia termasuk orang yang menegakkan kitab hukum Taurat. Tapi maksud Rasul Paulus di Filipi 3 ayat 5 sebenarnya dia sedang mengkritik. Dia sedang menyatakan kepada jemaat di Filipi bahwa kamu jangan memperhatikan hal-hal yang lahiria, misalnya sunat lahiria gitu ya. Karena orang yang penting itu bukan sunat lahiria tetapi bersunat hati. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak perlu lagi sunat gitu ya. Nah, jadi sebenarnya argumen yang dipakai Zuma di Filipi 5 ayat 3 konteksnya sangat jauh berbeda daripada maksud Zuma ini. Jadi di Filipi 3 ayat 5 Rasul Paulus bilang, kalau soal-soal hal lahiriah akulah yang paling pengalaman. Aku ini orang Yahudi asli dari suku Benyamin, disunat pada hari yang ke-7 gitu ya. Nah, jadi dia mau mengemukakan bahwa aku itu dulu orang yang begitu. Aku itu dulu orang yang seperti itu. Sekarang aku sudah tidak lagi. Jadi sebenarnya penjelasan di Filipi 3 ayat 5 bukan pengakuan Paulus, tapi dia mau menyatakan bahwa dulu aku orang seperti itu. Jadi percayalah pada omonganku. Kamu nggak usah yang seperti dulu itu, yang lahiriah, tapi justru yang rohani. Jadi itu maksudnya. Tetapi oleh kecerdasan Zuma dipakai semua ayat itu untuk pada akhirnya menggeser posisi Paulus supaya Paulus terpojok di sana supaya boleh benar. Oh, ternyata memang Paulus itu orang Farisi, dialah yang dimaksud Tuhan Yesus sebagai domba berbulu serigala. Nah itu ingat tuh, lihat tuh framingnya Zuma, cerdas. Tapi saudara-saudara, semua itu tidak benar. Bukan saya yang berkata, tetapi Alkitab yang berkata. Makanya Alkitab harus dibaca dengan benar. Paulus bukan rasul palsu. Paulus pernah bertemu dengan Yesus. Dia menerima pesan langsung dari Yesus. Yesuslah yang menobatkan Paulus. Makanya Alkitab harus dibaca dengan benar. Alkitab harus dibaca dengan sungguh-sungguh dengan memohon pertolongan Roh Kudus. Kalau kamu baca Alkitab atau kitab apapun lah, nggak usah Alkitab, baca kitab yang lain pun. Kalau kamu tidak punya niat mencari kebenaran, maka kamu tidak akan menemukannya. Kalau memang kamu baca buku, kamu cuma untuk menemukan untuk cara menyalahkan orang lain, maka kamu memang tidak akan menemukan kebenaran dalam sebuah buku. Paulus bukan rasul palsu. Paulus pernah bertemu dengan Yesus secara pribadi. Pertobatan Paulus adalah karena dia bertemu dengan Yesus. Tapi memang kalau tujuan kita membaca buku bukan untuk mengerti, maka kita tidak akan pernah memperoleh pengertian. Kalau tujuan kita membaca buku untuk bisa menjawab pertanyaan dan bisa memutarbalikkan semua argumen orang lain yang berisiko dengan kita, maka kita memang tidak akan menemukan kebenaran. Jadi
Bacalah Alkitabmu baik-baik. Bacalah kitab kalian juga yang lain-lain. Dalamilah Islam, dalamilah Kristen menurut cara kalian masing-masing. Mengapa mengikuti debat akademis tentang Alkitab harus didahului pemahaman yang kuat? Nah, memasuki debat akademis tentang Alkitab dengan orang non-Kristen tanpa pemahaman yang kuat dapat membawa beberapa resiko. Yang pertama, ketidakmampuan membela argumen. Tanpa pengetahuan mendalam tentang Alkitab, sulit untuk membela argumen dengan tepat dan meyakinkan. Hal ini dapat melemahkan posisi Anda dan memberikan keuntungan bagi lawan debat. Yang kedua, kesalahpahaman dan interpretasi yang salah. Alkitab mengandung banyak interpretasi dan makna yang kompleks. Tanpa pemahaman yang kuat, mudah bagi Anda untuk salah menafsirkan teks atau terjebak dalam argumen yang menyesatkan. Yang ketiga, memperkuat stereotip negatif. Ketidakmampuan dalam berdebat memperkuat stereotip negatif tentang Kristen dan agama Kristen. Nah, hal ini dapat membuat orang non-Kristen semakin enggan untuk mempelajari Alkitab atau agama Kristen. Yang keempat, kehilangan kesempatan untuk berdialog. Debat akademis bisa menjadi kesempatan untuk membangun dialog yang konstruktif dengan orang-orang non-Kristen. Namun, tanpa pemahaman yang kuat, debat dapat berubah menjadi pertengkaran yang tidak produktif. Oleh karena itu, penting untuk membekali diri dengan pengetahuan Alkitab yang kuat sebelum terlibat dalam debat akademis. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari Alkitab secara mendalam, mengikuti kelas teologi, atau berdiskusi dengan orang Kristen yang berpengetahuan luas. Dengan pemahaman yang kuat, Anda dapat mempertahankan argumen Anda dengan baik, menghindari kesalahpahaman dan interpretasi yang salah, menghormati keyakinan orang non-Kristen, membangun dialog yang konstruktif, memberikan kesaksian yang positif tentang iman Kristen. Ingatlah bahwa debat akademis bukan tentang memenangkan pertarungan, tetapi tentang berbagi pengetahuan dan pemahaman. Dengan persiapan yang matang dan sikap yang rendah hati, Anda dapat menggunakan debat akademis sebagai kesempatan untuk memperkaya iman Anda sendiri dan menginspirasi orang lain.